Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Aulia Febriani dari kelompok 17. Di sini kami akan menyampaikan tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir sekaligus Rasul yang diutus pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi pada usianya yang ke-40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Beliau diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditandai turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Setelah 13 tahun lamanya, atau 610-622 Masehi, secara berangsur-angsur turun wahyu kepada beliau berupa ayat Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang diturunkan setelah wahyu pertama, di mana Quran Surat Al-Mudaththir diturunkan dengan isi perintah Allah agar Rasulullah berdakwah kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul pada awal kenabian adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, dan kesucian jiwa, persaudaraan, dan persatuan. Tujuan dakwah Rasul pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahan dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga mereka meyakinkan keberadaan utusan Allah dengan mengamalkan setiap ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Supaya tertuju tujuan itu, maka Rasul memiliki strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang dakwah secara terang-terangan. Sebelum kita memasuki pembahasan materi tentang dakwah Nabi secara terang-terangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tria Mutakia Anjani dari kelas 10B. Dakwah secara terang-terangan terjadi pada tahun keempat dari kenabian setelah turun wahyu dari Allah, yaitu Quran Surat Al-Hijr, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dua tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam secara terang-terangan ini adalah: pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makanan sekaligus mengajak mereka agar masuk Islam. Sedangkan tahap kedua adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk kota di luar kota Madinah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain adalah Abu Zar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayainya sekaligus ingin masuk Islam, melainkan ada juga beberapa orang yang menolak dengan keras akan hadirnya ajaran Islam. Salah satunya adalah kaum Quraisy. Sekarang saya akan membahas sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Janita Kuntum Haira dari kelas 10B. Jadi sebab-sebabnya itu ada 3 yang paling penting, ada 3 poin, yaitu karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan juga kedudukan antara semua orang. Yang kedua, mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Dan juga yang ketiga, mereka merasa berat untuk meninggalkan agama mereka dan juga
meninggalkan tradisi hidup di masyarakat dari warisan leluhur mereka. Selain mereka menentang dengan keras, mereka juga berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Islam melarang untuk menyembah berhala. Jadi sekarang saya akan bahas apa saja usaha-usaha yang kaum kafir Quraisy lakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu para budak yang telah masuk Islam akan disiksa oleh kaum kafir Quraisy dengan cara yang sangat kejam dan juga di luar batas kemanusiaan. Orang-orangnya bisa disebut seperti Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'amil dan Azaniroh. Yang kedua, kaum kafir Quraisy mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar permusuhan di antara mereka berakhir. Tapi dengan cara suatu saat kaum kafir Quraisy akan menganut Islam dan melaksanakan ajarannya dan juga ibadahnya. Namun di sisi lain umat Islam juga harus menganut apa yang kaum kafir Quraisy anut dan juga menyembah apa yang mereka sembah. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan seperti ini? Nabi SAW menghadapi tantangan seperti ini yaitu dengan cara menyuruh 16 orang sahabatnya termasuk Utsman bin Affan dan juga 4 wanita untuk berhijrah ke Habasyah karena di sana ada raja yang akan memberikan jaminan keamanan. Hijrah ke Habasyah juga terjadi pada tahun 615 Masehi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan.